setiap semester, setiap tahun ajaran itu selalu meningkat dan jumlah mahasiswa program studi aplikasi saat ini 1.123 orang. Dari 1.000 lebih ini, sebagian besar itu pengetahuan dasar tentang akuntansi waktu mereka masuk itu sangat rendah karena mereka bukan tamat dari SMK jurusan akuntansi, tetapi datang dari berbagai bidang ilmu. Karena itu setiap periode, setiap semester itu program akuntansi dan teman-teman dosen akuntansi selalu meluangkan waktu untuk memberikan materi-materi tambahan berkaitan dengan tambahan akuntansi. Siang hari ini teman-teman dari program studi akuntansi meminta kesediaan kelompok untuk menjadikan bagi yang hadir dalam link ini adalah rata-rata semester atas, semester 4, 6, dan 8, bahkan ada yang sudah ujian. Dengan maksud kuliah ini adalah supaya anak-anak bisa memahami terutama berkaitan dengan audit, ya. Audit di tengah era transformasi teknologi yang begitu canggih. Karena itu saya atas nama teman-teman dosen dan juga atas nama adik-adik saya yang jaket-jaket kuning ini, Prof. Mereka sangat mengharapkan untuk Prof bisa memberikan sesuatu kepada mereka terutama terkait dengan audit, dan juga kami juga mohon kesediaan Prof untuk sewaktu-waktu kami akan meminta terutama teman-teman dari Satya Wacana baik prodi akuntansi maupun prodi manajemen untuk selalu memberikan pencerahan kepada kami terutama bagi mahasiswa kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih karena Prof sudah menjadi bagian dari Satya Wacana, bagian dari kami semua. Saya kira ini saya bisa sampaikan. Segala waktu dan kesempatan pada siang hari ini sepenuhnya akan kami berikan kepada Prof untuk menyampaikan materi, dan sebentar saya akan keluar dari link karena saya akan memberikan ujian skripsi pada siang hari ini. Kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Mesri dan Ibu Ningsi dari Purworejo akan ada di sini dan teman-teman dosen akuntansi yang lain. Saya kira itu saja sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk Prof. Ilyas. Ya. Ketemu lagi Prof. Mohon maaf, saya sementara bermasalah dengan jaringan, jadi saya harus lihat ke sana. Saya bisa melihat Prof. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang mengikuti webinar dan kuliah umum pada hari ini, kita akan masuk pada kuliah umum dengan judul Peranan Audit dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Publik di Tengah Perubahan Teknologi. Narasumber kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Ilyas Sutami, MSI, AK, CA, CFA, QIA, CFRA. Beliau adalah dosen akuntansi UKSW dan pada saat ini menjabat sebagai rektor UKSW. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk sebelum kita mulai, Prof, saya mohon izin sebentar untuk mengembarkan kepada peserta webinar pada kesempatan kali ini, CV Prof. Ilyas. Prof. Ilyas adalah guru besar akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Saat ini sebagai rektor UKSW untuk masa bakti 2022 sampai 2027 dengan jabatan fungsional akademik guru besar sejak tahun 2018. Publikasi 5 tahun terakhir itu ada 41 karya proceeding nasional dan internasional, 41 jurnal nasional dan internasional, 13 judul penelitian hibah dikti dan hibah lain, 99 kegiatan narasumber IRL dikti 6 dan metode penelitian eksperimen. Dan masih banyak lagi yang kalau saya baca satu-satu mungkin 2 jam belum selesai. Jadi kalau teman-teman merasa ingin tahu lebih banyak sepak terjang Prof. Ilyas,
bisa di Google Scholar, cari di situ. Sitasi beliau juga sangat banyak, ada 905 sitasi. Saya buka Google Scholar-nya, dan bagi kami tenaga pengajar atau tenaga akademik itu merupakan capaian yang sangat-sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu sebelum kita kesempatan kita bagi Prof, tanpa memperpanjang kata, dengan penuh kebanggaan dan dengan hormat kami berikan kesempatan kepada Prof. Imtiaz untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang peranan audit dalam peningkatan kualitas akuntabilitas publik di tengah perubahan teknologi. Waktunya menyesuaikan. Silakan Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Pak Dekan yang saya hormati, teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Salam dari Salatiga, salam dari Universitas Kristen Satya Wacana, salam satu hati. Ada saya untuk berbagi, lebih tepatnya seperti itu, karena saya dengan NTT ini seperti pulang kampung. Karena beberapa tahun saya mendampingi Bapak Gubernur untuk pengembangan akuntabilitas publik, khususnya untuk beberapa OPD atau beberapa dinas. Nah, yang akan saya sharingkan adalah beberapa hal yang sudah kita praktekkan sebenarnya di NTT, khususnya di Inspektorat Provinsi NTT, yang juga sudah menyelenggarakan satu metode audit yang disebut sebagai audit berbasis risiko. Terima kasih Ibu Moderator sudah memperkenalkan saya begitu bombastis, seolah-olah saya itu bagaimana gitu ya. Saya yakin teman-teman di UKAW juga akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa karena punya semangat dan daya juang untuk belajar. Pak Dekan, saya menyambut baik karena kita sudah bekerja sama. Jika membutuhkan tenaga dosen untuk bisa sharing dalam bidang ilmu apapun yang relasinya cocok, silahkan Pak Dekan bisa langsung nanti mengundang baik dari manajemen maupun akuntansi maupun ilmu ekonomi ya, di tempat kami ada ilmu ekonomi juga, untuk bisa berbagi. Banyak hal yang sudah dilakukan di UKSW bisa diduplikasi di UKAW. Kami sudah bertemu waktu di Kupang beberapa mungkin sebulan yang lalu ya, dan sudah ber-PKS, saatnya diimplementasikan. Hari ini sebagai salah satu aktivitas yang nanti bentuknya implementation agreement, bahwa turunan dari PKS adalah mengisi kuliah tamu. Baik, gantian nanti teman-teman juga bisa mengisi di tempat kami, namanya sharing ya, kuliah untuk sharing. Saya mohon izin share screen untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Saya membawakan diri bahwa saya sebagai sesama yang belajar. Jadi jangan menganggap bahwa saya satu-satunya sumber tempat belajar, tetapi bagian dari kita sama-sama belajar. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menjalankan satu praktik di tempat kerjanya masing-masing, barangkali ya, nanti juga bisa sharing dan berbagi. Tema yang diambil ini sangat menarik. Saya berusaha memilah-milah dalam beberapa hal, karena kalau kita mau bicara teknologinya, ada tools khusus untuk audit, tapi saya berusaha membawanya di dalam poin-poin diskusi. Yang pertama tentang organisasi publik dulu, kita mau melakukan Terbang sopir-sopir. Bahaya doyok di depan. Kemudian mengenai akuntabilitas publik itu sendiri, maknanya kita ingin samakan juga persepsinya, karena sering kali kita dengar, lalu kita ingin melihat apa sebenarnya peranan audit, dan dalam hal ini perubahan teknologi yang saya coba iriskan dalam topik ini adalah perubahan teknologi di dalam melakukan proses audit yang kita kenal dengan metodologi audit yang berbasis risiko. Lalu saya ingin berbagi mengenai riset tentang akuntabilitas yang pernah saya lakukan. Jadi saya ingin berbagi 5 hal ini. Ibu Moderator, mohon info waktu saya berapa menit ini? Prof, sesuai jadwal, Prof punya
45 menit sampai 1 jam. Itu di Baik. luar bis. Oke, baik ya, supaya saya juga ingat waktu ini kalau udah ngomong takut kemana-mana. Tadi diperkenalkan bahwa saya punya sertifikasi di bidang ini ya. Saya memperkenalkan sertifikasi atau kompetensi di bidang akuntansi, di mana teman-teman juga bisa mengambil nanti kalau sudah lulus atau nantinya kalau prodi akuntansi mau bekerja sama untuk menyelenggarakan sertifikasi khusus gitu. Bisa dengan organisasi profesi akuntansi. CMA itu adalah sertifikasi di bidang manajemen accountant. Saya mengambil di Australia, satu platform yang harus kita ikuti training dan juga ujian di bidang akuntansi manajemen strategik. Lalu Qualified Internal Audit saya ambil di Yayasan Pendidikan Internal Audit. Itu adalah kompetensi di bidang audit internal. Lalu CFRE adalah sertifikasi di bidang forensik audit. Jadi ini adalah kompetensi untuk melakukan audit yang sifatnya investigatif atau forensik. Kata-kata forensik mengingatkan kita pada kematian ya, pada mayat atau mungkin yang tidak ada mungkin kalau tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang tidak baik begitu lalu dicari sumbernya, motifnya. Nah, sama halnya dalam cara kita melakukan audit, kalau sudah ada fraud, maka forensik auditor yang bekerja untuk menentukan apa motif dan siapa pelakunya. Ya, saya kembali ke penyamaan persepsi dulu teman-teman, bahwa kita sedang membicarakan konteks organisasi publik atau dulu dikenal dengan organisasi sektor publik. Organisasi publik atau sektor publik itu tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik, dan kepemilikannya tidak dalam bentuk saham. Keputusan-keputusan yang diambil itu berkaitan dengan kebijakan maupun operasional, itu didasarkan pada konsensus. Namun kalau organisasinya kita sebut organisasi pemerintah, maka kebijakan diambil dan ditetapkan melalui satu badan legislatif, ya, undang-undang, peraturan, melalui DPR. Tujuan dari organisasi publik ini adalah untuk mensejahterakan rakyat, baik secara bertahap, baik itu nantinya dalam kebutuhan dasar, jasmani maupun rohani. Yang disebut sebagai aktivitas layanan publik itu bisa di bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik, maupun penyediaan pangan. Dan sumber pembiayaan dalam organisasi publik bisa berasal dari dana masyarakat. Kalau pemerintah tentu saja dari pajak dan retribusi, dari laba perusahaan negara, dari pinjaman pemerintah, ataupun pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Jadi kalau kita saat ini sedang bicara bagaimana peranan audit dalam akuntabilitas publik, kita mau mengenal dulu jenis-jenis dan ciri-ciri dari organisasi publik itu sendiri. Kalau teman-teman melihat, kalau ada sektor publik atau entitas publik, sekarang dikenalnya dengan istilah entitas publik, dan entitas yang swasta, maka tujuannya yang satu profit oriented, yang satu non-profit oriented. Kalau sektor publik tadi sifatnya sumber pendanaan dari pajak, bisa dari retribusi, bisa dari utang, obligasi, badan laba dari satu badan usaha. Kalau sektor swasta, sumbernya dari modal sendiri, utang bank, ataupun obligasi, saham, dan lain-lain. Kalau entitas publik, karena sifatnya adalah milik publik, maka pertanggungjawabannya juga ke masyarakat atau ke parlemen, kalau itu pemerintahan. Kalau entitas swasta, tanggung jawabnya ke pemegang saham dan juga ke kreditur. Struktur organisasi untuk entitas publik, strukturnya birokratis, kaku, dan cenderung hierarkis. Sedangkan kalau yang swasta, sifatnya lebih fleksibel, datar, piramid, dan fungsional. Kalau entitas publik, anggarannya harus terbuka untuk publik, harus bisa diakses oleh publik. Sedangkan kalau entitas swasta, ini sifatnya cenderung tertutup karena milik swasta, bukan
harus disajikan kepada publik. Kalau kita sudah melihat tadi ada dua karakteristik yang berbeda antara sektor swasta maupun yang publik, maka akuntabilitas dan transparansi sebagai komponen tata kelola di sektor publik itu juga akan terpengaruh. Ya, yang satu miliknya publik harus transparan, harus akuntabel. Yang miliknya swasta ini akuntabilitas dan transparansinya dilakukan dengan cara yang tidak sama. Sama-sama dilakukan prinsip tata kelola yang akuntabel, tapi mekanismenya berbeda. Ya. Stakeholder atau masyarakat, karena yang memiliki organisasi ini adalah masyarakat, itu perlu informasi. Sebenarnya tujuan organisasi itu mau dibawa kemana? Sumber dayanya apa? Gimana cara pengelolaannya? Karena sumbernya dari pajak, tadi ya, dari kalau masyarakat sudah memberikan uangnya, sudah memberikan sumber daya dalam bentuk pajak, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi. Uang ini dibawa kemana? Untuk apa? Apakah disalahgunakan atau tidak? Ya, itu yang menyebabkan akuntabilitas untuk entitas publik begitu penting. Organisasi di entitas publik memiliki tujuan yang berbeda, sehingga informasi yang diperlukan juga berbeda. Ya, karena stakeholder-nya atau para pemangku kepentingannya tidak sama, maka juga yang membutuhkan informasi, para mitra ini juga punya tujuan yang berbeda-beda. Sehingga perlu ada kesepakatan, apa sebenarnya yang harus disajikan. Yang pemilik dalam arti publik ini membutuhkan, maka organisasi publik ini yang harus menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Kalau swasta berarti pemiliknya adalah pemegang saham. Kalau ini adalah perusahaan yang go public. Tapi kalau swasta dalam arti adalah UMKM, maka yang membutuhkan ya pemiliknya sendiri sebagai owner dari organisasi swasta. Sehingga kalau informasi ini disajikan seperti yang diharapkan antara penyedia informasi dan yang membutuhkan informasi, ini tidak terjadi konflik, tidak terjadi gap, tidak terjadi disharmonis. Harapannya kalau yang dibutuhkan dan yang menyediakan itu selaras, maka terjadi harmonis antara penyedia informasi dengan yang membutuhkan informasi. Nah, tujuan dari organisasi entitas publik dalam hal akuntabilitas itu dipengaruhi oleh satu keinginan, tetapi sifatnya semua tertulis, standar apa yang dibutuhkan, kemudian informasi apa yang harus disajikan menurut standar, itu betul-betul sudah disepakati sejak awal. Nah, kalau kita lihat organisasi entitas publik itu macam-macam, bisa gereja, bisa universitas, pemerintah, partai politik, itu termasuk organisasi entitas publik. Maka kita harus melihat dalam organisasi entitas publik ini, kita melihat praktik akuntabilitasnya. Kalau sumber pendanaan dari pajak, maka nanti laporan yang berkaitan dengan perpajakan, penerimaan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan penerimaan tersebut juga harus kita sajikan. Kalau organisasinya bentuknya organisasi massa, sumber dananya dari dana hibah, maka organisasi ini wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi dalam organisasi massa tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan, kecuali kalau juta dan total aset yang bukan hibahnya 20 miliar. Nah, ini ketentuan-ketentuan entitas non-laba yang mengikat pada jenis organisasi yang namanya ormas. Tidak membayar pajak atas surplus kalau yayasannya itu pendidikan. Jadi kampus, yayasan pendidikan itu tidak harus membayar pajak atas surplus yang dihasilkan. Tapi ini ada batas waktunya. Batas waktunya kalau tidak dikenakan pajak, surplus itu harus diinvestasikan atau digunakan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya investasi, batasnya 4 tahun. Kalau tidak, nanti kena pajak.
Jadi karena ini organisasi non-laba ya, nirlaba, do not discuss dengan nirlaba, non-laba, maka seharusnya dia nggak punya surplus. Tapi kan dalam satu proses pengendalian, kita bisa saja mengendalikan keuangan sehingga hasilnya adalah surplus. Kalau surplus, harusnya kena pajak kan? Tapi karena ini entitas pendidikan, organisasi publik yang disebut entitas pendidikan, dia bebas pajak. Tapi ada syaratnya. Yang bebas pajak ini harus dibelanjakan dalam bentuk investasi. Boleh membangun infrastruktur, membangun gedung, mungkin membeli peralatan, ya merancang untuk sifatnya teknologi informasi, itu boleh pakai dana surplus tersebut sehingga tidak kena pajak. Tapi kalau tidak dipakai berarti setelah 4 tahun kita nggak pakai, ya jadi kena pajak. Maka ada laporan nanti di perpajakan untuk yang sifatnya penggunaan dana sisa lebih. Dan ingat bahwa organisasi massa, organisasi entitas publik ini menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kepentingan dari donaturnya. Kalau pemerintah berarti kan dana masyarakat tadi, maka harus membuat laporan keuangan yang versi pemerintah. Kalau ini gereja dapat dana hibah, membuat laporan keuangan versi organisasi entitas publik yang nanti dana hibah itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana hibah atau kepada donatur. Kalau di pemerintahan, maka SAK-nya menggunakan standar akuntansi pemerintahan, diperiksa nanti juga oleh ada OJK yang khusus. Kalau BPJS nanti ada aturan standar akuntansi yang umum dan khusus, dan juga parpol misalnya ya, itu tidak menyebutkan standarnya, tapi juga harus menyusun laporan keuangan. Ya. Ini yang satu, yang di sini adalah untuk pemerintah, yang di sini organisasi non-laba yang sifatnya non-negara tadi. Nah, saya kenalkan satu perkembangan peran audit ini dari model yang namanya Three Line of Defense, 3 garda pertahanan. Organisasi profesi audit internal yang internasional, the IIA, the International Internal Audit, itu membuat satu model, namanya model 3 garda pertahanan, 3 lini pertahanan. Kalau ibaratnya rumah, maka rumah kita harus aman, harus ada pagar, pagarnya 3 lapis. Nah, gambarnya begitu. Model yang pertama, ini adalah model yang pertama kali disusun oleh the IIA. Kalau kita lihat modelnya, rumah pertama atau pagar yang ada di rumah itu, pagar yang paling depan itu disebut sebagai internal audit. Dia third line of defense. Pagar yang paling luar, pagar ketiga, kalau hitung dari dalam ya. Dari dalamnya apa? Ada pengendalian manajemen, ada pengendalian yang sifatnya internal. Di sinilah ada manajemen, ada direksi, gitu ya. Di sini, kemudian ke atas ini adalah senior manajemen. Artinya siapa yang menjalankan pagar tadi atau siapa yang bertanggung jawab atas pagar tadi. Kalau pagar pertama adalah internal audit, maka dia akan bertanggung jawab kepada senior manajemen dan kepada audit komite auditnya, kepada dewan pengawas, kepada dewan governing body, jadi lembaga pemerintah. Internal audit ini urusannya nggak cuma urusan internal, tapi dia juga berhadapan dengan keluar, yaitu regulator dan external audit. Itu model Three Line of Defense untuk menunjukkan tata kelola yang baik, rumahnya harus utuh, harus ada pagar, harus ada tembok, harus ada kamar-kamar gitu. Nah, ini pagar yang paling luar internal audit. Di tengah-tengahnya second line of defense itu ada pengendalian keuangan, ada security, ada risk management, manajemen risiko, ada kualitas, ada inspeksi, dan ada kepatuhan. Nah, proses pengendalian keuangan, proses security, proses manajemen risiko itu bertanggung jawab kepada senior manajemen. Jadi 1, 2, dan 3 itu ada tanggung jawab kepada senior manajemen.
Khusus internal audit, itu tanggung jawabnya naik lagi ke komite audit dan juga ke dewan komisaris. Oke. Nah, perkembangan model Three Line of Defense ini dalam era globalisasi dan revolusi ini berubah. Kalau kemarin panahnya itu pasif ya, ke atas semua, sekarang lihat modelnya menjadi model yang berputar. Manajemen itu tidak menjadi pihak yang pasif menerima informasi dari bawah-bawahnya. Tetapi ada panah ke atas dan ke bawah. Baik antara manajemen dengan internal auditnya, maupun manajemen dengan governing body dan dewan komisaris di sini. Nah, ini menarik perkembangan tata kelola yang semula ini dari bawah ke atas, sekarang harus ada hubungan timbal balik. Artinya proses pengendalian dan proses komunikasi antar organ di dalam Three Line of Defense ini tidak pasif, tetapi proaktif. Manajemen dalam hal ini adalah aktor yang bertugas untuk mendapatkan mandat untuk mencapai tujuan organisasi sebagai eksekutif, melakukan relasi yang resiprokal begitu dengan internal audit. Peran audit internal itu ada 3, teman. 2 sebagai konsultan, 3 sebagai katalisator atau agen perubahan. Kalau yang dulu era sebelum ya era tahun 80 ke 90 ya, bahkan dari tahun 60, audit internal itu seperti mata dan telinganya pimpinan. Jadi fungsinya sebagai polisi, sebagai pengawas, sebagai pihak yang memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Dampaknya banyak yang nggak suka sama internal audit, dan profesi ini menjadi ya tidak banyak yang tertarik. Karena apa? Seringkali dibenci kalau di dalam kampus, di dalam organisasi ya, di dalam perusahaan. Nah, di kampus juga sama, menerjemahkan internal audit itu nanti di dalam SPI atau Satuan Pengawas Internal. Nah, kembali ke sini, kalau teman-teman melihat, beda dari 2 model ini adalah, ini yang terbaru. Saya menceritakan perkembangan. Bahwa sebelumnya ada model seperti ini, sekarang berpindah. Namanya menjadi tetap Three Lines model, bukan Three Lines of Defense model, tetapi Three Lines model. Accountability to stakeholders for organizational oversight. Jadi akuntabilitas dari para pemangku kepentingan ini dipakai kepada lembaga-lembaga yang punya relasi dengan organisasi kita. Aturan dari governing body adalah untuk integrity, leadership, dan transparansi. Kalau kita lihat, manajemen sebagai aktor yang sekarang ini ditugaskan untuk mengelola risiko, dulu risiko ada di tengah-tengah. Pihak bawah ini, lapisan kedua ini yang melakukan risk management, sekarang ditarik manajemen, tugasnya risk management. Jadi tanggung jawab tertinggi atas risiko yang ada pada organisasi itu pada pemimpinnya. Nah, second line, roles-nya adalah ada expertise, ada dukungan, ada monitoring terhadap berbagai macam perubahan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan risiko itu menjadi tanggung jawab si manajemen ini. Auditor internal tanggung jawabnya adalah tetap sebagai pihak yang independen, yang memiliki assurance yang objektif, yang memiliki keyakinan yang objektif tentang kondisi yang terjadi pada organisasi itu dan mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Kalau ini mengganggu, internal audit ini mengirimkan kepada manajemen. Jadi manajemen bisa meminta jasa audit internal, dan sebaliknya internal audit secara aktif melaporkan kondisi kepada si manajemen. Maka teman-teman melihat ini panahnya sudah tidak searah lagi, tapi sudah resiprokal. Kemudian di pihak luar, internal audit ini berrelasi dengan external assurance provider, ya, bisa auditor eksternal. Ya, kalau dilihat panah ke atas itu istilahnya accountability dan reporting dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah namanya delegation, direction, resource, dan oversight. Nah, kemudian hubungan yang bolak-balik itu namanya alignment, communication, coordination, dan collaboration.
Ya, kalau tadi panahnya cenderung ke atas itu hanya satu arah ya, itu artinya menunggu laporan, bukan proaktif mencari atau melakukan komunikasi dengan pihak bawahnya. Dengan demikian, kalau kita lihat organisasi yang entitas publik, apakah juga melakukan trial of defense? Jawabnya iya. Organisasi entitas publik keluar, dia akan ketemu auditor eksternal. Ke dalam, dia akan ketemu auditor internal. Itu artinya organisasi entitas publik menyadari bahwa kalau saya sakit, harusnya dokter di dalam dulu yang tahu, baru saya periksa keluar. Ini kalau saya pakai jargon dokter. Audit internal itu seperti dokter yang mengobati anggota keluarga di situ. Dokter keluarga dulu yang harus menyehatkan orang-orang yang ada di organisasi, itu baru pihak luar yang memeriksa. Oke. Nah, selanjutnya relasi antara governance, tadi tata kelola yang bentuknya trial of defense, juga dengan risk management, juga dengan artificial intelligence yang menjadi perkembangan teknologi dikaitkan pengendalian internal itu bentuknya seperti rumah ini. Bentuknya seperti rumah. Tujuan organisasi adalah mencapai visi. Ya, visi itu cita-cita yang tertinggi. Kemudian untuk mencapainya dilakukanlah misi. Turunnya menjadi tujuan-tujuan dalam organisasi. Untuk mencapai puncak tadi, maka di dalam rumah yang namanya rumah tata kelola ini harus ada tata kelola atau harus ada governance. Harus ada risk management. Mengecil lagi harus ada internal control. Risk management itu pengelolaan risiko, karena risiko tidak bisa hilang. Risiko hanya bisa dikurangi. Di mana letak teknologi informasinya? Kalau kita nanti sudah berkembang pada AI, artificial intelligence, itu sebenarnya sedang mengkloning perilaku individu, perilaku perusahaan dalam menggunakan teknologi. Tata kelolanya bisa menggunakan AI. AI itu menduplikasi, lalu dirumuskan, memprediksi. Coba teman-teman, kadang-kadang kita kan chatting dengan, misalnya ya sebut saja provider Telkomsel, saya mau beli pulsa gimana caranya? Terus tiba-tiba ada yang jawab, gimana caranya beli pulsa? Gimana caranya transfer pulsa ya? Gimana caranya nambah kuota? Itu yang jawab sudah bukan manusia lagi, yang jawab adalah robot, artificial intelligence. Teman-teman lihat di Ngada itu ada kampung bambu. Ada kampus yang disebut kampus bambu, itu kampus dalam arti adalah sekelompok kawasan. Ada yayasan bambu lestari di sana yang menanam bambu, diberikan satu Internet of Things namanya, satu chip begitu pada setiap bambu. Lalu mama-mama di sana ini diberikan HP yang bisa scan, lalu kemudian terhubung kepada sistem informasi yang mendeteksi si bambu ini perkembangannya seperti apa. Jadi ada prediksi pada si bambu ini. Oh, pada sekian hari, minggu kesekian, panjangnya sekian, maka harus ditambah apa. Nah, itu teknologi informasi yang ada di dalam teknologi pertanian. Dan kita sudah menjalankan beberapa tempat di kawasan di NTT ya. Dalam governance-nya, dalam kita menjalankan tata kelola, jika kita nanti sudah berbasis IT secara total, bahkan artificial intelligence, maka seluruh komponen tata kelola itu memprediksi atau diprediksi oleh AI ini. Jika nanti terjadi risiko, maka manajemen risikonya berjalan by system. Kalau ada titik-titik risiko, maka dia langsung memberikan sinyal karena merekam riwayat masa lalu atas terjadinya risiko. Nah, secara internal kenapa ini semakin kecil? Karena semakin luas rumahnya, pondasinya semakin luas, itu disebut governance. Risk management itu melingkupi komponen-komponen yang sifatnya organisasional, dan yang paling operasional lagi adalah pengendalian internal. Nah, saya kenalkan sedikit mengenai enterprise risk management. Ini bentuknya seperti kubus, seperti balok yang kalau kita main ini ya, seringkali kita putar-putar lah warnanya biar searah gitu.
ini menunjukkan bahwa risiko di organisasi itu harus dikelola. Risiko itu meliputi apa saja? Risiko itu banyak aspek bisa terjadi. Bisa berkaitan dengan budayanya, kapabilitasnya, dan praktek yang saling terintegrasi dengan penyajian atau perumusan strategi. Nah, sehingga kalau kita merumuskan satu strategi dalam satu organisasi, maka kita harus selalu berpijak pada risiko yang mungkin terjadi pada strategi tersebut. Di sini kita lihat ada objective setting dulu, ada penetapan tujuannya dulu. Setelah itu diidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi terjadi. Lalu kita menaksir resikonya, kira-kira resikonya seberapa banyak. Lalu kita membuat respon atas resiko, kita menetapkan apa saja aktivitas pengendalian untuk memitigasi resiko. Baru kita lakukan komunikasi, informasi dan komunikasi, dan lakukan monitoring. IRM ini mengacu pada COSO 2017. COSO itu organisasi yang menetapkan pengendalian internal dari 5 komponen. Atas pengendalian, lingkungan pengendalian, penaksaran risiko, pemantauan, dan teknologi informasi. Nah, dari IRM ini, maka kita harus menyadari bahwa setiap risiko itu seperti roda. Kalau organisasi ini salah satu ruji-rujinya patah, ya, maka roda ini tidak bisa berputar dengan baik. Kalau berputar dengan baik, terciptalah value creation atau penambahan nilai pada organisasi itu. Nah, kalau kita lihat bahwa organisasi itu harus memahami bahwa risiko tidak bisa hilang, risiko bisa dikendalikan. Maka dalam value creation dan untuk perlindungan dalam satu organisasi, segala sesuatu harus terintegrasi, harus terstruktur dan komprehensif, harus di-customize sesuai dengan konteks masing-masing. Harus inklusif. Inklusif itu lawannya eksklusif. Inklusif itu meliputi semua aspek. Kalau eksklusif hanya satu aspek saja. Harus memahami bahwa organisasi dinamis, memiliki informasi yang terbaik, memiliki budaya atau secara organisasi dia memiliki budaya organisasi, secara manusiawi dia juga punya perilaku manusia yang memiliki nilai-nilai dalam satu organisasi dan selalu terus-menerus melakukan improvement. Ini adalah aktivitas yang bisa berpengaruh secara langsung dalam organisasi dan dikaitkan dengan risiko. Nah, saya bawa sekarang tadi sudah tahu bahwa ada organisasi publik itu harus akuntabel, harus memiliki 3 lini pertahanan, harus memiliki model yang resiprokal yang terbaru. Lalu bagaimana cara mengauditnya? Kita tahu bahwa audit itu sekarang sudah mengalami perubahan. Yang semula berbasis pada siklus transaksi, siklus pendapatan, siklus belanja, ya, siklus personalia, siklus pembiayaan, siklus aktiva tetap, itu kita menggunakan konvensional siklus. Siklus yang terbaru atau metode yang terbaru kita sebut sebagai audit yang berbasis risiko. Semula rule-based standard, sekarang berubah menjadi principle-based standard. Yang semula itu sangat rigid, sekarang ke hal-hal yang sifatnya terlalu rigid, ya, jadi berpaling dari model matematis. Lebih mengutamakan pada pertimbangan profesional atau kearifan profesional dan konsekuensinya, melakukan pengendalian internal dan segala hal yang berkaitan dengan tata kelola. Itulah perubahan dari standar audit. Sehingga kalau kita mengidentifikasi bahwa perkembangan teknologi yang ada di luar sana, itu menyebabkan metodologi audit juga harus berubah. Dikenal sebagai audit yang berbasis risiko. Metodologi ini menghubungkan antara audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal yang berbasis risiko ini mendapatkan keyakinan yang memadai. Jadi yang menjalankan audit berbasis risiko itu bisa auditor internal, bisa auditor eksternal, tidak harus
eksternal ya, internal pun sudah menjalankan audit berbasis risiko. Tidak hanya di sektor swasta, sektor publik pun menjalankan audit berbasis risiko. Itu yang disebut sebagai perkembangan teknologi di bidang audit. Nah, caranya teknik audit berbasis risiko itu yang pertama menetapkan dulu namanya risk appetite atau risiko yang dapat diterima. Batas risiko. Misalnya kalau teman-teman masuk kuliah dinyatakan masuk itu kalau atau diberikan nilai maksimal kalau 80% hadir di kelas atau 80% hadir. Tapi kalau teman-teman hadirnya cuma 40%, maka kan dinyatakan teman-teman kan tidak bisa lulus karena kehadirannya cuma minim. Nah, batas itu namanya risk appetite, risiko yang dapat diterima. Cara melakukan audit yang berbasis risiko ada 3. Risikonya dinilai dulu, risikonya direspon, ditanggapi, baru dilaporkan. Oke, jadi auditor itu nggak datang seperti zaman dulu, datang langsung bawa kertas kerja, kemudian langsung checklist ini ada, buktinya tersedia, ini memadai. Tidak begitu lagi. Audit datang dengan mengidentifikasi risikonya dulu. Kalau sudah tahu risiko dengan kunjungan pertama atau kunjungan awal, maka audit berbasis risiko ini akan melakukan prosedur penilaian risiko. Mana risiko yang paling tinggi? Sehingga kita mengambil audit pada titik yang risikonya paling tinggi. Kalau dulu kan siklus. Oh, siklus kas dulu, berarti awalnya dengan cash opnam dulu. Baru ke siklus pendapatan misalnya. Sekarang yang berisiko apa dulu? Aset, ya udah kita turun ke aset dulu. Yang paling berisiko apa? Piutang, kita turun ke piutang dulu gitu teman-teman. Kalau kita sudah menilai risiko, maka langkah berikutnya adalah kita menanggapi risikonya. Membuat rancangan tentang prosedur audit, baru kita menilai kematangan risikonya. Risiko pun dihitung, ini risiko yang sangat matang yang harus segera diselesaikan atau tidak. Baru kita melaporkan, mengevaluasi, kemudian membuat program audit, mengevaluasi buktinya, endingnya adalah opini audit. Ini baik audit internal maupun eksternal. Khusus audit yang internal tidak ada opini audit, tetapi rekomendasi. Nah, bagaimana dengan sektor pemerintahan? Kita kenal namanya APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah. APIP ini auditor internalnya pemerintah. Tugasnya juga melakukan efektivitas manajemen risiko. Dalam tugasnya sebagai auditor, tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga consulting dan assurance. Dengan cara melakukan pengawasan yang berbasis risiko, maka diharapkan auditor internal pemerintah ini bisa sebagai mitra, sebagai kolega yang mengusulkan adanya perubahan-perubahan disebut sebagai katalis. Dia bertindak sebagai katalisator, sebagai agen perubahan, sehingga bisa menghasilkan good governance. Di pemerintahan yang disebut audit internal itu sering disebut sebagai audit kinerja atau audit 3E, ekonomis, efektif, dan efisien. Audit ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Mengapa namanya audit kinerja? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, melakukan perbaikan dari risiko suatu program kerja strategis. Jadi kalau kita melakukan audit kinerja, maka yang menjadi kriteria adalah komponen-komponen yang menjadi batas ambang ini efektif atau tidak, ini efisien atau tidak, ini ekonomis atau tidak. Caranya tentu saja dengan membandingkan ya. Disebut efisien jika apa dibandingkan dengan apa. Berarti ada kriteria yang menjadi pembanding. Nah, saya masuk ke session belajar atau apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita riset kalau kita sebagai dosen dan mahasiswa. Saya di bidang akuntabilitas publik meneliti mengenai bagaimana online integrity framework disclosure. Itu maksudnya begini. Kalau kita punya website sebagai bentuk akuntabilitas publik kita,
supaya masyarakat tadi mendapatkan informasi tentang organisasi publik kita, maka sebenarnya kita bisa dinilai kita tuh punya integritas yang optimal atau tidak. Ibu Corina, Prof. Corina dengan beberapa timnya di Malaysia meneliti mengenai online integrity framework disclosure. Jadi risetnya ini membaca website dari pemerintah di Malaysia dan di Indonesia, terus dibandingkan. Nah, saya dengan Prof. Corina mengaplikasikan tools yang ada di sini untuk penilaian akuntabilitas publik itu di level universitas. Nah, saya juga dengan mahasiswa saya meneliti untuk Pemda, Pemkot, kementerian yang ada di Indonesia untuk menilai akuntabilitas publik. Ini contoh, mungkin tahu kecil, tapi teman-teman kalau membutuhkan papernya nanti saya bagi lewat Ibu Ningsih. Ibu Corina dan teman-teman ini membandingkan ada 13 indikator yang menjadi penilaian akuntabilitas publik. Di dalam website itu ada nggak definisi integritas? Ada nggak tujuan yang menyebutkan integritas? Adakah kebijakan integritasnya? Adakah komitmen atas integritas? Apakah ada kode etiknya? Apakah ada ruang scope dan responsibility-nya apakah tercakup di situ? Apakah ada rencana-rencana integritas di aras nasional? Apakah ada strategic action plan, strategic integrity approach? Apakah ada visi, misi, serta integrity reporting channel, dan juga tipe-tipe aktivitasnya. Total ada 13 indikator. Ini ada 13 ya. Definisi konsepnya ada di sini. Kemudian dibandingkan, ini Indonesia, ini Malaysia. Indonesia integritasnya skornya 2. Dari mana 2? Dari kalau ada dikasih skor 1, dibagi total item pertanyaannya ada 47. Jadi ini memotret, melihat website, mencari kalau ada ditulis 1. Kalau nggak ada 0. Ada lagi 1, nggak ada 0. Sampai ada 47. Kalau ada 3 dari 47, maka skornya menjadi 3/47. Nah, ini hasil akhirnya Indonesia totalnya ada 60,89%, Malaysia 9,05%. Artinya apa? Indonesia disclosure integrity-nya lebih besar daripada yang di Malaysia dengan alat ukur yang sama. Nah, saya melakukan juga tapi di websitenya universitas negeri. Ya, jadi universitas negeri kami telusuri websitenya. Waktu itu kami telusuri selama 1 bulan penuh, liatin, melototin website, membuka website halaman demi halaman untuk menilai aspek integrity, policy, internal audit, dan berserinya. Oke, jadi membandingkan juga antara Malaysia dan Indonesia. Integritas Indonesia lebih besar daripada di Malaysia. Untuk yang policy Indonesia lebih besar. Untuk yang internal audit Malaysia lebih besar daripada Indonesia. Ini ada apa berarti ya? Dan berserinya antara Malaysia dan Indonesia lebih besar Malaysia. Kemudian saya bawa ke mahasiswa-mahasiswa saya. Saya meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dengan berdasar pada teori institusional, dengan melihat banyaknya korupsi di organisasi pemerintah daerah, saya mencoba mengadopsi 13 indikator dan 47 subindikator tadi dalam indeks pengungkapan integritas. Nah, caranya ada 13 kategori tadi ya, berdasarkan 47 item. Ya, IFD itu financial disclosure, integrity tentang financial disclosure dan indeks. Kemudian saya mencari website kementerian. Ada 34 website kementerian di Indonesia. Kemudian kita buat kertas kerjanya, kita scoring. Kementerian nomor 1, pertanyaan nomor 1, kategori 1. Pertanyaan nomor 1 ada nggak? Kalau ada 1, kalau nggak ada 0. Pertanyaan nomor 2, kategori nomor 2, 1 atau 0. Gitu terus sampai di ranking, diklasifikasi menjadi 5 kategori.
Sederhana sekali. Ini waktu pandemi kemarin, karena kita mau riset kemana-mana nggak bisa, riset akuntabilitas saya lakukan dengan cara melototin website dari pemerintah. Ya. Di sini teman-teman melihat bahwa website kementerian itu kalau per kategori, yang kategori paling besar adalah semua pasti mencantumkan visi dan misi, makanya 100% nih, ya kan? Tapi ternyata yang mencantumkan tentang integritas cuma 12%. Yang kecil lagi apa? Yang kecil lagi yang berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan. Itu nggak kelihatan kegiatan yang menunjukkan integriti. Nah, gitu teman-teman. Ini contoh kalau silahkan kalau mau diuji coba ya di UKAW mau riset tentang akuntabilitas. Saya tidak menelusuri auditnya langsung, tetapi dampak dari audit kan harus ada integritas yang terukur dalam websitenya. Sehingga yang tertinggi ternyata Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, terendahnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini hasil yang indeks pemerintah, yang kementerian. Lalu saya lakukan juga, ini kalau diklasifikasi ya, yang buruk ada 4, yang sedang ada 14, yang baik ada 20, sangat baik ada yang baik ada 60, sangat baik ada 26. Sangat buruknya ada 9. Nah, saya riset lanjutan nih dengan mahasiswa yang lain lagi. Tadi mahasiswa 1, ini mahasiswa yang 2, saya lupa udah berapa, ada beberapa udah publikasi juga. Yang ini sama kan? Ada 13 indikator, 13 kategori, ada 47 indikator. Di sini juga menunjukkan kalau ini Pemda. Jadi memelototi websitenya Pemda, teman-teman. Kalau tadi kementerian, ini Pemda. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tadi kementerian. Lalu provinsi, website provinsi juga saya lihat. Oke, terus ada lagi website inspektoratnya. Ini sekedar cerita riset-riset yang pernah saya lakukan dari tahun kemarin ya, beberapa hal yang saya ambil background-nya. Kita bicara tentang sektor publik, kita bicara mengenai Triland of Defense yang harus akuntabel, lalu kita tarik bahwa kalau akuntabel, maka bentuk akuntabilitas itu adalah informasi yang disajikan kepada publik. Informasi yang disajikan kepada publik di era teknologi sekarang ya dengan website. Nah, website itu punya kalau ini showcase gitu, dia bisa menunjukkan level integritasnya enggak. Tuh, sehingga kalau kita lihat catatannya, jadi peranan audit itu sebenarnya apa teman-teman? Untuk memastikan bahwa akuntabilitas publik itu sudah sesuai dengan fakta, dengan kondisi nyata. Lalu juga bertugas untuk meminimalisir resiko biar tujuan organisasinya tercapai. Nah, untuk menjalankan akuntabilitas publik, untuk menjalankan audit dalam rangka memastikan akuntabilitas publik itu butuh komitmen. Pimpinan mau nggak buka-bukaan kepada publik. Dan juga perlu upaya penegakan hukum. Ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Saya kira saya sudah kebablasan sedikit, ini waktunya 50 menit. Semoga tidak mengganggu jadwal Ibu Moderator dalam mengelola acara. Terima kasih teman-teman, inilah sharing yang bisa kami lakukan. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, please tanya dan kita bisa diskusi dengan baik. Terima kasih Bu Moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih Prof untuk penyampaian materinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ya. Prof, mohon izin untuk yang berikutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini kita diberi waktu sampai pukul 13.30, Prof. Bisa? Ya. Oke, baik. Anak-anak, untuk sesi diskusi, semua peserta webinar pada hari ini yang mengikuti secara onsite maupun online, kita semua diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama Prof. Imtiaz. Silahkan yang onsite bisa mengajukan pertanyaannya atau apa yang ingin didiskusikan dibagikan secara langsung, sedangkan yang sedang mengikuti secara online bisa menggunakan kolom chat. Bisa angkat tangan, Bro, kasih hidup kamera. Oke, bisa juga mengangkat tangan, mengaktifkan videonya, kemudian nanti tim PLTI
yang akan membantu kita menghubungkan antara pemateri, kurator, dan yang menanyakan atau yang punya masukan, tanggapan, dan seterusnya. Silakan untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang yang onsite, silakan. Yang online juga silakan mempersiapkan pertanyaannya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk anak-anak terutama berhubungan dengan riset di sektor publik, terutama mengenai audit ataupun lagi sekarang mengenai artificial intelligence, silahkan. Sepertinya banyak anak-anak yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Silakan. Prof, kesempatan ini juga saat ini ada beberapa dosen Fakultas Ekonomi yang sudah bisa bergabung, Ibu Wenitiga, dan juga dosen Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Ibu Denya, selamat datang. Ibu Helda Ala, selamat datang, silahkan. Dan ada Dr. Angela Minggu, selamat siang Ibu, selamat bergabung dengan kami. Kita sudah masuk pada sesi diskusi, silahkan. Saya berikan kesempatan yang untuk onsite dan online untuk 3 orang penanya pertama. Sebelah kanan saya 1 orang, sebelah kiri saya 1 orang. Silahkan. Yang baru habis ujian kemarin masih panas, banyak yang dari sektor publik yang kemarin ujian. Kita punya jalur minat akuntansi sektor publik juga di program studi akuntansi, banyak sekali anak-anak yang menulis tentang akuntabilitas. Tapi memang tidak terlalu banyak yang menulis tentang audit berbasis risiko, itu memang belum terlalu banyak di tempat kami. Mungkin ini merupakan langkah awal bagi kami semua, informasi juga bagi kami para dosen, sehingga lebih aware ke hal-hal seperti itu. Silahkan anak-anak, ada yang ingin disampaikan, bukan pertanyaan juga boleh, mau menyampaikan sesuatu juga boleh, silahkan. Diskusi boleh. Diskusi juga boleh. Dan yang online silakan. Yang online silahkan. Kalau tidak mau langsung masuk dalam video, boleh menggunakan kolom chat. Bisakah Pak Lai? Bisa. Oke, bisa juga menggunakan kolom chat. Silahkan. Kemarin yang tulis tentang akuntabilitas publik itu ada beberapa yang ujian. Coba di-share. Kalau dari anak-anak belum, ada Dr. Angela Minggu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin saya sharing sedikit lagi, Bu Moderator. Tadi saya terlupa sedikit mengenai apa yang dilakukan di NTT ya. Di NTT, saya mendampingi Inspektorat Provinsi NTT untuk melakukan atau kami membantu merancangkan sistem informasi untuk audit berbasis risiko. Namanya Sasando, Sistem Informasi Audit Berbasis Risiko, singkatannya itu. Dari hasil riset kami, hibah kami. Kemudian Sasando itu bentuknya adalah website, bukan website, tapi sistem informasi ketika pemerintah akan melakukan audit internal dari sisi inspektorat, maka dilakukanlah penilaian risiko dulu, tiap OPD. Kemudian audit akan menghitung potensi risiko yang ada di tiap-tiap OPD berdasarkan berapa budget yang dikelola di OPD tersebut. Jadi potensi risiko dikaitkan dengan penganggaran yang ada di masing-masing OPD. OPD itu dinas ya teman-teman ya. Organisasi perangkat daerah OPD. Nah dari masing-masing OPD sebenarnya sudah mengidentifikasi risiko masing-masing, ya, tapi inspektorat melakukan validasi atas risiko yang ada. Kemudian setelah diidentifikasi, dilakukan penilaian apa sih sebenarnya risiko yang bisa terjadi ketika ada program pelayanan sosial misalnya. Oh, mungkin akan bisa terjadi kalau pelayanannya tidak atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Berapa potensi risikonya? Nah, itu dikuantifikasi menjadi skala antara 0, 1, 2, 3 sampai 4 gitulah. Kemudian dilakukan
Apa dampaknya kalau resiko itu terjadi? Kadang-kadang kita ngomong mudah ya, resiko. Resiko itu apa ya? Resiko apa ya gitu. Resiko itu satu kondisi kalau yang ideal tidak terjadi, itulah risiko. Harusnya masuk jam 5 atau masuk jam 7 atau masuk jam 9 gitu, tetapi ternyata kita nggak bisa masuk jam 9, akibatnya rapat yang harusnya kita jalankan jam 9 akhirnya mundur. Nah, terjadilah risiko mundurnya pekerjaan karena kita nggak bisa datang tepat waktu. Nah, risiko selalu berkaitan dengan dampak, teman-teman. Tadi namanya Sasando tadi, kami sudah membuat satu sistem informasi yang digunakan oleh inspektorat gitu. Itu yang terjadi di NTT, artinya sudah ada kemajuan dalam hal akuntabilitas publik dan opininya sudah WTP. Kalau untuk provinsi ya, itu sudah ada WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu beberapa sharing saja teman-teman. Jika tadi disampaikan Ibu Moderator ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin background-nya bukan accounting ya, mungkin kita perlu menyamakan, kita mencocokkan antara peraturan, yang peraturan itu namanya standar, dengan fakta yang ada. Standar dicocokkan dengan kondisi yang nyata. Sesuatu dikatakan tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif, itu pasti kita mencocokkan dengan standarnya berapa. Satu ruangan di UKAW untuk kapasitas 100 orang, tapi diisi hanya 5 orang. Berarti satu, efektif nggak? Ya mungkin efektif karena berjalan untuk mencapai tujuan, tapi nggak ekonomis dan juga tidak efisien. Kalau kita mau membandingkan itu ekonomis dan efisien dan efektif, namanya audit 3E. Audit untuk menilai kriteria ekonomis, kriteria efektif, kriteria efisien. Ada sumber daya, input, proses, output. Nah, kalau kita membandingkan antara input dengan output, namanya itu pengujian efisien. Tapi kalau sumber daya dengan input, itu namanya ekonomis. Misalnya gini, dianggarkan satu mahasiswa itu dapat 1 nasi kotak gitu ya. Misalnya, gampangannya ini supaya gampang membayangkan. Dianggarkan satu mahasiswa dapat 1 nasi kotak yang nilainya 50.000. Kemudian kita menganggarkan nih 50.000. Kita pada prakteknya yang 50.000 itu membengkak jadi 200.000. Karena apa? Ada banyak faktor, misalnya salah belanja. Nah, ini tidak ekonomis. 50.000 saja cukup. Kenapa dibelanjakan untuk biaya makan per orang 200.000? Itu tidak ekonomis. Yang dianggarkan dengan yang fakta kita jalankan itu tidak sesuai. Nah, proses audit itu menilai kesesuaian dan ketidaksesuaian tadi antara standar dengan kenyataan. Standar ekonomis itu 50.000. Kita pakai 200.000, atau standarnya 50.000 kita pakainya 5.000, itu juga tidak ekonomis. Itu berarti nanti satu ngirit tetapi tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya diberi makan senilai itu adalah 1 hari supaya nyaman dalam berkegiatan, tapi ternyata diberikan hanya snack ringan, baru jam makan siang udah nggak ada lagi makanan yang bisa dimakan, sehingga kita nggak konsentrasi belajar. Akhirnya tidak tercapai. Nah, itu tidak efektif. Kalau efisien itu input dibandingkan dengan output. Inputnya adalah tadi kita diberikan target, mengerjakan tugas, outputnya adalah tugasnya dalam bentuk nilai yang maksimal. Karena kondisinya tidak nyaman di dalam bekerja, maka kita tidak bisa mencapai prestasi yang baik. Nah, itu gambaran saja Ibu Moderator, sambil menunggu barangkali ada yang mau dikonfirmasikan. Terima kasih, mohon maaf menyela. Ya, terima kasih Prof untuk informasi berguna bagi kami semua. Prof, sambil menunggu para peserta mungkin mengajukan pertanyaan, saya sangat tertarik dengan yang tadi Prof sampaikan mengenai program startup itu, internal audit berbasis risiko ya Prof, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan saya, apakah kuantifikasi risiko
dalam sistem tersebut itu sampai pada tataran benefit dan impact program dan kegiatan, ataukah pada tataran pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada anggaran tadi? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ini saya mungkin sharing, tapi mohon maaf tidak. Ada pertanyaan. Oh, sudah ada pertanyaannya. Prof, kita ada pertanyaan dari Albinus Yohanes Nahar. Pertanyaannya adalah, tindakan seperti apa yang harus dilakukan auditor internal jika menemukan bahwa ada langkah audit yang dihilangkan dari program audit, dan apa saja yang bisa dilakukan audit internal untuk mencegah terjadinya kecurangan? Mungkin kita pertanyaan ini dulu, Prof. Baik. Tapi kalau yang lain waktunya saya berikan, Prof. Silahkan. Baik, ini mahasiswa ya, berarti ya, yang bertanya ya. Oke. Ini Iya, Bu. Baik, baik. Baik, Albinus, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menantang ini pertanyaannya. Apa yang dilakukan auditor internal? Tiba-tiba prosedur audit yang dilakukan nggak ada atau tidak bisa dilakukan. Saya memberi gambaran dulu teman-teman. Seorang auditor internal bertugas, satu harus ada surat tugasnya, dua harus jelas ruang lingkupnya apa. Tugas yang diberikan itu apa? Itu harus tertuang dengan jelas. Kalau rutin, namanya dia punya tugas rutin, melakukan pengawasan rutin, itu pun harus jelas ruang lingkupnya. Lalu auditor ini kan tidak bekerja sendirian, teman-teman. Auditor ini bekerja dalam tim. Dalam tim yang dibentuk ada ketua dan ada anggotanya. Langkah-langkah berikutnya adalah menetapkan prosedur audit atau langkah-langkah kerja apa yang akan dilakukan ketika kita melakukan audit. Caranya macam-macam. Ada yang menetapkan dulu. Kita awali dengan observasi dulu kondisi pengadaan barang dan jasa di satu dinas misalnya. Lalu kita juga mencermati peraturan pengadaan barang dan jasa dulu. Kemudian kita melakukan wawancara dengan panitia pengadaan barang dan jasa. Lalu kita melakukan konfirmasi dan mengecek secara langsung bukti-buktinya. Auditor membuat perencanaan dan tertulis. Semua perencanaan harus tertulis, tidak boleh lisan. Ya, ini yang jadi akuntan, jadi auditor tuh jangan malas mencatat, jangan malas menulis, jangan malas merekam, karena memang tugas kita mencari data. Kalau langkah-langkah prosedur itu sudah direncanakan, maka harus ada tanda tangan dulu dari ketua auditor internal bahwa ini yang mau dilaksanakan ya. Sepakat? Baik. Namanya kertas kerja audit atau KKP atau KKA. Kertas kerja pemeriksaan kalau di pemerintahan, kalau di audit swasta namanya KKA, kertas kerja audit. Langkah-langkah prosedur itu disepakati bersama, kemudian dibuat timeline atau jadwal. Siapa melakukan apa, di mana, dan kapan. Kalau itu sudah dilakukan, maka setiap langkah dan prosedur tadi harus dituangkan di dalam kertas kerjanya tadi, teman-teman. Harus dituliskan bukti-buktinya. Kalau langkah pertama tadi melakukan observasi, melakukan wawancara, maka hasil wawancara juga harus dituliskan, dituangkan dalam kertas kerja. Kalau itu ada foto, maka fotonya dilampirkan. Kalau bentuknya hasil transkrip wawancara, itu pun dilampirkan. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana jika satu langkah prosedur yang disepakati, tiba-tiba mungkin dalam perjalanan kita nggak laksanakan. Karena, nah ini ada banyak faktor. Bisa karena auditornya lalai, sehingga terlewat, atau karena sengaja. Sengaja itu kenapa? Banyak godaan teman-teman jadi auditor itu. Banyak godaan, yaitu tidak membuka fakta, menutup-nutupi fakta, disogok, ya tidak etis bekerja sama dengan auditinya untuk menutup-nutupi kondisi sehingga yang seharusnya dia lakukan, dia tidak bisa lakukan. Nah, prinsip di dalam kode etik adalah menyampaikan kejujuran dengan integritas yang tinggi. Kalau yang sudah disepakati dalam tim tapi itu tidak bisa dilaksanakan, maka harus dibuat berita acara bahwa prosedur ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Tapi karena kadang-kadang dalam satu tim ya,
sudah disepakati dilakukan, ketua auditor bilang nggak usah dilakukan. Itu harus dituliskan. Kenapa tidak dilakukan? Perintahnya kenapa? Ya nggak tahu, ini perintah saja. Kalau kita masih posisi junior, kita hanya bisa mencatat, saya tidak bisa melakukan ini karena diperintah tidak melakukan. Maka yang bertanggung jawab kan atasannya, teman-teman. Atasnya siapa? Ketua tim auditornya. Bapak, tadi kita harus wawancara. Kenapa Bapak tidak mengizinkan saya wawancara? Nggak usah wawancara. Saya sudah wawancara. Misalnya ya, ada tekanan tertentu yang dirasakan oleh junior auditor. Maka prosedur yang harusnya wawancara tadi dituliskan. Pada tanggal sekian, direncanakan wawancara dengan vendor, namun tidak bisa dilaksanakan karena apa? Auditor harus menuliskan dalam kertas kerjanya. Oke, bagaimana jika itu perintah? Secara pribadi, kita harus punya kertas kerja, teman-teman. Kertas kerja yang miliknya auditor. Secara pekerjaan ada kertas kerja yang menjadi milik dari kantor kita atau organisasi kita. Maka prosedur audit yang sudah dilakukan ini, jika nanti berakhir pada satu temuan tentang penyalahgunaan tertentu, atau misalnya ketidakwajaran proses pengadaan barang dan jasa, auditor itu kan harus membubuhkan tanda tangan di situ. Teman-teman yang merasa ada kejanggalan bisa menolak memberikan pernyataan atau menolak, saya minta dikecualikan karena saya merasa ini tidak cocok dengan prosedur yang sudah dilakukan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka semua prosedur itu tertulis dan ada pengikatnya adalah kertas kerja yang sudah disepakati tadi. Di situ ada ditetapkan kapan, yang melaksanakan siapa, ada tanda tangan dan tanggal pelaksanaannya dan bukti-bukti pendukung. Jadi good question tadi ketika menanyakan apa yang dilakukan dari sisi auditor atau dari sisi auditi. Kalau dari sisi auditor jelas kita harus menuliskan hal-hal yang tidak bisa dilakukan tapi harus dilakukan itu dituliskan dalam kertas kerja. Tapi bisa jadi begini, kita junior nih, mau melakukan apapun kan ngikutin perintah atasan dari auditor senior yang bertanggung jawab auditor senior. Yang penting teman-teman menjalankan sesuai dengan tugasnya dan yang harusnya dilakukan tidak bisa dilakukan dicatat saja. Buat berita acara saya seharusnya begini tidak bisa melakukan ini. Jika suatu saat ada kasus hukum yang terjadi, ya ini sering menimpa auditor ya, auditornya dianggap bertanggung jawab karena tidak cermat di dalam melakukan audit. Maka teman-teman sebagai auditor junior punya bukti bahwa saya sudah mencatat, ada bukti bahwa saya tidak diperkenankan untuk melakukan prosedur ini. Maka yang tidak memperkenankan tadilah yang harus mempertanggungjawabkan di persidangan tentu saja. Kalau itu dibawa ke ranah hukum. Jadi profesi auditor ini bukan profesi yang menakutkan ya. Sekali lagi, sepanjang kita penuh integritas, kita berhati-hati menjalankan tugas kita, maka segala hal yang kita lakukan tolong dituangkan dalam kertas kerja audit. Begitu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Kami harap jawaban dari Prof bisa diterima, dimengerti dan dipahami. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Yang onsite silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Di muka saja. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Prof. Dias. Di sini saya ingin bertanya, mengapa auditor itu harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan teknologi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas publik? Apakah itu dipengaruhi oleh faktor pengawasan yang dilakukan oleh auditor selama ini kurang efektif atau baik, ataukah dipengaruhi oleh faktor yang lainnya? Terima kasih. Belum. Perkenalkan nama dulu sebelum bertanya. Silahkan. Nama dulu. Baik, saya perkenalkan nama saya Eli Atik Negosio.
mahasiswa semester 8, akuntansi semester 8. Izin bertanya Profesor, pertanyaannya mengapa auditor itu harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan teknologi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas publik? Apakah salah satu faktornya itu karena pengawasan yang dilakukan oleh auditor itu selama ini kurang efektif, atau karena faktor lainnya, Prof? Terima kasih. Tunggu. Masih ada pertanyaan 2 lagi. Jadi supaya 1 kali jawab. Oke, Elia, terima kasih. Prof, sekalian dengan pertanyaan yang online. Iya. Bagaimana? Pertanyaannya, Prof, bagaimana jika auditor melakukan kecurangan atau manipulasi data? Apa yang terjadi atau apa yang dapat dihadapi oleh perusahaan, dan bagaimana agar permasalahan ini tidak terjadi? Ada 1 lagi. Itu pertama, yang kedua lagi. Ada lagi? Ada. Masih 1 lagi, Prof, kita sekalian atau Boleh. Ini. sekalian saja, Prof. Ini dari Effendi Beno, Prof. Ini mengenai opini PTP. Ini opini yang terkadang mengabaikan fakta di lapangan karena alasan tertentu. Contohnya di pemerintahan daerah kabupaten mendapatkan opini WTP, ternyata di daerah tersebut itu masih banyak kasus korupsi. Bagaimana pendapat Prof mengenai hal ini? Silakan Prof, mungkin untuk pertanyaan waktunya akan diberikan. Pertanyaannya sangat menarik. Teman-teman berarti menyimak dengan baik yang ada di rumah maupun yang di kampus ya. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan penyesuaian teknologi. Teman-teman, sekarang dalam pengelolaan sistem informasi, semuanya itu terpengaruh dengan teknologi, semuanya. Baik kita pun belajar terpengaruh juga kan. Nah, proses audit pun terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu audit itu dilaksanakan harus datang ke lapangan, sekarang apalagi di era pandemi, kemarin audit bisa dilakukan tanpa harus datang. Caranya apa? Menyerahkan kunci dari program akuntansi kita, kalau kita menggunakan program akuntansi terkomputerisasi atau berbasis sistem informasi, maka programmer dengan auditor itu harus berkoordinasi. Tentu saja ini ada teknik khusus dalam mengambil data. Ya, kita kenal teknologi informasi, ada data mining ya, mengolah data transaksi. Kalau ini transaksi perbankan lebih rumit lagi karena kita melihat fluktuasi transaksi setiap hari. Kemudian auditor wajib, mungkin kita tidak menguasai semua teknik teknologi karena sudah ada programmernya di auditor juga. Hanya bahasa auditnya yang harus diolah oleh programmer. Jadi kebutuhan auditor apa? Saya ingin mendapatkan sampel faktur pendapatan mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian di sort. Nah, oke, di sort. Kemudian cari yang tertinggi dan yang terendah. Saya mau melihat yang itu. Nah, tidak harus auditornya menguasai semua jenis IT ya, karena ada bahasa program yang harus dikuasai. Kita nggak mungkin menguasai semua teknologi informasi, tetapi logika berpikirnya dari auditor. Saya butuh data ini. Saya mau aset opnam. Tempatnya ada di seberang sana, cukup jauh. Kalau saya jalan kaki ke sana, di gudang khusus, nggak cukup waktu. Karena terbatas audit. Maka dia bisa pakai drone untuk kirim
drone itu melihat, mengobservasi itu nggak harus matanya auditor langsung, teman-teman. Tapi auditor bisa menggunakan teknologi informasi yang pakai kirim drone ke sana. Terus kita lihat di kamera, oh ternyata ada gudang di sebelah sana, ada tumpukan barang, area gudangnya seberapa luas. Kemudian kita minta sampling ya, saya mau yang di ujung sana dibuka. Saya mau yang di sebelah sana di tumpukannya dibongkar, isinya kosong atau hanya tumpukan atau ada isinya, misalnya begitu. Jadi teknologi informasi itu diperlukan supaya auditor bisa mendapatkan fakta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan audit. Kalau kita tidak menguasai teknologi informasi, maka bisa jadi informasi yang disajikan kepada kita itu tidak sesuai dengan fakta. Logika berpikir auditor juga harus matang, dikaitkan dengan praktek bisnis. Kalau ini perusahaan ya praktek bisnis, kalau ini di pemerintahan praktek yang berlaku di organisasi pemerintahan itu. Misalnya tadi ya, contoh organisasi publik adalah pemerintah atau OPD yang ada berbagai macam program. Secara laporan fraud, saya menyinggung ke yang nomor 3 tadi, pertanyaan terakhir. Banyak fraud dilakukan di organisasi pemerintahan. Banyak, itu riset secara dunia juga mengatakan demikian. Riset Indonesia juga menunjukkan hal yang sama. Namanya organisasi profesi di bidang forensik, ACFE, itu Association of Certified Fraud Examiner, itu meneliti organisasi yang paling banyak korupsinya. Korupsi itu banyak ya jenisnya ya. Salah satunya adalah penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan aset, itu jenis-jenis. Korupsi itu salah satunya. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa itu ternyata banyak penyalahgunaan wewenang yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika terjadi proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, maka auditor ini harus bisa dengan cepat mencari nilai pengadaan barang dan jasa dari atau menggunakan teknologi informasi. Karena jumlah pengadaan barang dan jasa di satu OPD itu pasti banyak. Kalau dulu datanya dokumen, cetakan dokumen-dokumen begitu dibaca, dilihat, ditandai, sekarang bisa berbasis sistem informasi. Saya minta laporan, karena pemerintah juga sudah punya sistem informasi untuk pengadaan barang dan jasa. Dia minta login, teman-teman, dia minta akun, kemudian dia menelusuri. Prosedur 1 dilakukan enggak, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dengan masuk ke dalam akun dari sistem pemerintahan. Kemudian, kalau kita melihat sistem informasi itu begitu rumit, maka auditor juga bisa bantuan tenaga ahli atau spesialis yang menguasai teknologi informasi tersebut, dan auditor menggunakan hasil dari spesialis. Jadi jangan membayangkan bahwa auditor itu harus menguasai semua skill. Skillnya bisa diwakili oleh tenaga spesialis di bidang IT. Penguasaan atas teknologi bukan berarti semua teknologi harus dikuasai oleh seorang auditor. Bahasa program kita mungkin nggak tahu, nggak apa-apa, tapi cara berpikirnya kita bisa mengarahkan kepada programmer. Nah, ketika kita sudah dapat data dari auditi ya, dari pemerintahan maupun organisasi publik yang lain, kita ternyata disodori data yang tidak lengkap atau sampel yang diambil tidak menyeluruh. Maka tadi terjadi, kok ada korupsi dapat WTP? Bisa jadi dalam pengambilan sampel audit itu tidak terambil kejadiannya. Berarti siapa yang nggak cermat? Auditor? Bisa saja auditornya tidak cermat. Atau bisa saja yang terjadi adalah dalam pemberian opini WTP, aspek-aspek yang pengadaan barang dan jasa ini tidak menjadi perhatian auditor, sehingga auditor mengambil sampelnya pada hal-hal yang sifatnya rutin. Kan kalau WTP itu kan mencari kesesuaian antara standar akuntansi dengan praktek. Dokumennya utuh kok, cocok semua itu. Tanggalnya cocok, rupiahnya cocok, jadi memang secara dokumen cocok. Nah, bahwa di dalamnya ada praktek-praktek fraud yang terjadi,
Inilah kecermatan auditor yang harusnya dituangkan dalam kertas kerja. Ada potensi terjadi fraud di A, di B, di C, di D. Tapi auditor yang rutin itu nggak boleh mengungkapkan fraud, teman-teman. Pengungkapan fraud itu penugasan sendiri. Dia hanya boleh mencatat di dalam kertas kerjanya sesuai dengan tugasnya. Bapak tugasnya pemeriksaan rutin ya, tapi ini kok kayaknya ada potensi fraud ya. Tuliskan saja bahwa ada potensi fraud yang harus didalami dengan audit investigatif. Jenis auditnya beda lagi. Maka dalam audit rutin hasilnya WTP, tetapi tanda-tanda fraud itu harusnya didalami dalam audit yang investigatif. Maka kalau teman-teman lihat di KPK ada operasi tangkap tangan itu karena buktinya langsung tertangkap di tangan. Wah, tapi ini kok Pemdanya WTP ya? Berarti pada saat kita mengambil sampel audit mungkin nggak terambil, bisa jadi. Atau ada tekanan politik, bisa jadi tidak terungkap. Itu beratnya jadi auditor ketika kita harus bersikap dan punya integritas. Ya, serunya di situ. Maka kalau dikatakan opini WTP tapi masih terdapat korupsi, berarti apa yang harus dilakukan? Satu, penegakan hukum, teman-teman. Karena auditor itu juga profesi yang harus dilindungi. Saya sudah turun lapangan, tapi nggak dapat data yang itu, karena memang disembunyikan dengan sengaja juga bisa. Maka yang terjadi adalah penegakan hukum dari sisi bisa KPK, bisa aparat hukum yang menegakkan hukum, lalu juga pemberian atau pengadaan whistleblowing system. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi bisa diungkapkan lewat whistleblowing system. Itu cara untuk mendeteksi ya, sekaligus juga untuk memitigasi. Ini menjawab yang pertanyaan kedua. Kalau auditornya yang curang, mungkin nggak bisa. Terus gimana supaya tidak curang? Satu, ikat dengan kode etik tadi. Auditor itu kalau mau turun lapangan dia harus tanda tangan fakta integritas atau satu form. Kalau di organisasi swasta dia harus ada surat pernyataan bahwa tidak ada relasi dengan auditi dalam bentuk apapun. Saudara tidak ada, hubungan bisnis tidak ada. Itu aturan mainnya dulu diperkuat. Lalu auditor supaya juga tidak ikut-ikut dalam manipulasi kan tergantung si personil auditornya nih. Karena auditor sebagai pihak yang independen betul-betul harus independen. Terus kalau tetap curang bagaimana? Ya auditor harus bertanggung jawab. Teman-teman mungkin mendengar beberapa kasus ya Big Four, kantor akuntan publik harus berhadapan dengan pemeriksaan karena setelah diperiksa terjadi fraud, skandal fraud besar. Jadi auditornya tahu tapi tidak memasukkan dalam kertas kerja. Berarti kena kasus pidana dong. Iya, auditornya juga bisa kalau nggak cermat. Nah, supaya nggak sampai kasus pidana, saat planning tadi lakukanlah dengan hati-hati. Dengan program audit yang jelas, dengan sumber-sumber informasi yang dirancang memang bisa mendukung opini audit. Ya, gitu. Begitu teman-teman, mungkin yang bisa saya rangkum ya dari 3 pertanyaan. Kalau auditor harus melakukan perusahaan teknologi, iya. Apakah pengawasan kurang efektif? Ya tentu saja efektif dan tidak nanti akan terlihat dari impact dari hasil audit. Teman-teman harus selalu ingat di model 3 garda pertahanan tadi ya, atau 3 three line model tadi, itu untuk menunjukkan bahwa peran auditor itu berada di depan berhubungan dengan pihak eksternal. Jadi kalau goyah imannya, integritinya, ya dia bisa dibeli. Tapi kalau dia tidak cermat pun juga bisa terjadi. Dia lalai pun bisa terjadi. Jadi seorang auditor memang secara DNA kita harus punya integritas. Tidak boleh kita gampang goyah dengan pendapat kelompok-kelompok yang menekan kita. Saya kira itu dulu Bu Moderator. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Baik, Prof. Teman-teman Pak lain mungkin masih ada yang online, sudah tidak ada, yang onsite masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Prof. Mungkin kita punya kesempatan baik pada hari ini. Ibu Kepro, Ibu Dr. Angela,
Siapa lagi yang masih ada di sini? Oke. Prof, untuk sementara tidak ada lagi pertanyaan. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 13.30. Saya juga sudah diberi warning oleh Petro sesuai dengan jadwalnya kita sampai pukul 13.30 untuk diskusi. Mungkin dari anak-anak atau peserta pada saat ini akan ada beberapa pertanyaan. Apakah lewat kesempatan ini kami mohon apakah kami bisa masih terus berkomunikasi dengan Prof mengenai permasalahan-permasalahan terutama mengenai riset-riset yang mungkin akan kedepannya akan kami lakukan terutama berhubungan dengan audit di sektor publik. Ya, silakan nanti Ibu Kepro, Ibu Moderator, dan teman-teman kita sharing ya. Banyak topik-topik menarik di NTT yang bisa diekspos, terutama di bidang akuntabilitas publik. Jangan terpancang pada riset-riset yang sifatnya harus kuantitatif. Saya mengirim mahasiswa S2 saya untuk riset di NTT tentang audit berbasis risiko di inspektorat, yang sistemnya sendiri saya yang merancang. Saya minta tolong diteliti lagi, apakah sudah diimplementasikan, apakah ada kendala. Nah, itu contoh-contoh. Jadi di sekitar teman-teman banyak hal yang bisa diteliti. Tadi misalnya, siapa yang tertarik dengan riset dengan metode saya sebut tadi bukan metode statistik yang rumit ya. Yang saya lakukan itu membaca website, mengidentifikasi setiap item disclosure integrity untuk menilai akuntabilitas publik. Kan tercermin pada website. Rupanya dari website pun kita bisa melakukan penelitian. Ya, namanya content analysis metodenya. Nah, banyak hal lain yang bisa dilakukan teman-teman. Jangan terpancang pada riset-riset yang konvensional, tapi ambil topik-topik yang bisa justru membuat UKAW ini punya penciri riset akuntabilitas publik. Misalnya ada yang dikirim riset tentang bagaimana akuntabilitas BUMDes di NTT, bagaimana akuntabilitas laporan keuangan gereja, bagaimana akuntabilitas untuk OPD, sebar saja di instansi pemerintah yang ada di NTT, atau di Kupang misalnya, atau di kota-kota yang ada di NTT. Banyak hal, bahkan UMKM bisa diteliti, yayasan bisa diteliti, koperasi bisa diteliti, banyak kan koperasi di sana. Saya juga mendampingi dinas koperasi membuat digitalisasi. Ini contoh-contoh yang harapan kami, teman-teman, dari UKAW lahir riset-riset yang unik, khas, dan tema-tema yang ada di lokasi tempat teman-teman berada. Itu Ibu Moderator, senang sekali bisa berbagi dan lain waktu mungkin bisa berkunjung langsung seperti dulu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Teman-teman sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Indra. Kami ucapkan terima kasih banyak Prof atas kesempatannya sudah berbagi bersama dengan kami, terutama untuk program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Secara pribadi mewakili program studi dari fakultas, kami mohon maaf apabila dalam proses ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekali lagi kami mohon maaf untuk itu. Sebelum menutup dan sebelum saya kembalikan ke MC pembawa acara, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang itu bahwa audit berbasis risiko dalam organisasi publik saat ini harus mampu sejalan dengan perubahan teknologi dan juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas audit dan untuk menjamin akuntabilitas publik. Sekian untuk kuliah umum kita siang ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ini apa? Foto Oh iya, Prof, sebelumnya mohon maaf kita foto bersama dulu. Sebelum tepuk tangannya ditahan dulu, kita foto bersama dulu. Pak lain yang online juga kan? Ini apa dong? Yang di sini dong, onsite. Kita yang onsite Ini di bawah situ, supaya dapat Prof. Ya, kita foto bersama Prof. Anak-anak akan disusun supaya fotonya bersama dengan Prof. Silakan anak-anak. Dari sana jangan tutup layar ya. Supaya kita sama-sama. Oh, tidak.
Ibu Kepro yang baik hati, Ibu WD3, Ibu Dr. Angela kami undang dengan hormat untuk berada di frame bersama Prof. Intias. Akan silakan. Pak Lai posisinya begini atau bagaimana Pak Lai mohon arahannya? Ya, bisa. Layarnya nak, jangan kita mau foto sama Prof. Intias. Bagaimanapun caranya, layarnya tidak boleh ditutup. Di bawah juga boleh. Ya, silakan. Siap. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ada? Masih ini yang Oke, gelombang kedua. Prof, ada gelombang kedua, Prof. Silakan, Nak, cepat. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, Pak Lai yang online juga? Dan nanti baru ini Prof. Oke, Prof, ini memanfaatkan teknologi sekali. Nanti yang online bisa diatur kemudian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir dalam kuliah umum siang ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kembali dari sini. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof untuk meluangkan waktunya yang sangat padat hari ini. Prof sudah bisa memberikan kami materi yang sangat berarti untuk kami pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Prof dalam pekerjaan dan keluarga. Terima kasih banyak Prof. Baik Ya, untuk saya tuh kegiatan kita. S3 di UKSW. Amin Prof, amin. Kembali lagi. Kembali lagi ke UKSW. Terima kasih Prof. Kita akan menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kedapan hadirat-Mu, kami boleh menyelesaikan kegiatan kuliah umum untuk prodi akuntansi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Prof. Intias boleh berbagi bersama-sama dengan kami ilmu yang sudah beliau berikan, kiranya boleh bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kami serta dalam pekerjaan kami. Ini doa, ini sembahyang, ini pergumulan dan ini kiranya berkenan Tuhan terima doa kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, mohon izin live, semangat semuanya. Salam untuk Pak Rektor. Baik Prof, baik. Terima kasih banyak Prof. Oke.